Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Riki Prasetya Mustafa. Saya merupakan mahasiswa IAIN Madura, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pengukuran dan evaluasi kinerja. Langsung saja pada penjelasan yang pertama tentang definisi indikator dan standar kerja. Definisi indikator adalah alat ukur dalam sebuah proses mencapai tujuan. Indikator tidak selalu menjelaskan tentang keadaan keseluruhan, tetapi juga dapat berupa sebuah petunjuk atau indikasi atau perkiraan yang mewakili keadaan tersebut. Yang kedua yaitu definisi standar kerja. Standar kerja atau kinerja merupakan bagian penting dalam proses perencanaan manajemen kinerja. Penetapan dan implementasi standar kinerja harus melibatkan semua personel yang akan tergabung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan. Standar kinerja menjelaskan tentang cara dilaksanakan pekerjaan yang menjadi harapan pemimpin dan perusahaan terhadap karyawannya. Penjelasan yang selanjutnya yaitu syarat dan indikator hasil kerja. Menurut Mutia, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengukuran kinerja, yaitu A. Spesifik dan jelas untuk menghindari kesalahan interpretasi. Yang B. Dapat diukur secara objektif baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Yang C. Menangani aspek-aspek yang relevan. D. Harus penting atau berguna untuk menunjukkan keberhasilan input, output, hasil, dan outcome, serta manfaat maupun dampak serta proses. Yang E. Fleksibel dan sensitif terhadap perubahan pelaksanaan. Yang F. Efektif. Dan juga menurut Mutia, terdapat beberapa indikator dalam pengukuran kinerja, yaitu sebagai berikut. A. Indikator kinerja input atau masukan. B. Indikator kinerja output atau keluaran. C. Indikator kinerja outcome atau hasil. D. Indikator kinerja benefit atau manfaat. Sedangkan yang terakhir yakni E. Indikator kinerja impact atau dampak. Penjelasan yang selanjutnya mengenai pertimbangan perumusan standar kinerja. Dalam perumusannya, standar kerja terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, antara lain tujuan organisasi, kemampuan sumber daya, aspek kualitas, partisipasi karyawan, perubahan dan perkembangan, yang terakhir yakni pengawasan dan umpan balik. Masuk pada pembahasan selanjutnya mengenai penjelasan tentang syarat standar kerja yang prima. Di sini ada beberapa syarat standar kerja yang prima baik bagi perusahaan atau organisasi. Yang pertama yakni sikap, yang kedua penampilan, yang ketiga perhatian, yang keempat tindakan, sedangkan yang terakhir yakni tanggung jawab. Masuk pada poin selanjutnya, penjelasan mengenai langkah dan strategi kesuksesan dalam mengukur hasil kerja. Ada beberapa langkah dan strategi kesuksesan dalam mengukur hasil kinerja, yakni A. Menetapkan tujuan dan sasaran strategis perusahaan. Yang kedua, menetapkan metrik yang andal. Yang ketiga, melakukan pengukuran secara rutin. Yang keempat, menggunakan software pembantu. Yang kelima, melakukan evaluasi 360 derajat. Yang keenam, menilai kinerja karyawan. Masuk pada poin berikutnya, yakni membahas tentang jenis dan target evaluasi institusi. Ada beberapa jenis evaluasi institusi yang umum dilakukan, yakni evaluasi prospektif, evaluasi formatif,
evaluasi sumatif, evaluasi administratif, evaluasi yudisial, evaluasi politik, kinerja karyawan, program pendidikan, yang terakhir yakni kebijakan dan program. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.